Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, berjumpa lagi dengan saya, Hudan Eka Rosyadi di channel Dosen Kita Semua. Nah, hari ini kita mulai masuk ke topik pembahasan baru ya teman-teman ya. Nah, kita akan membahas perihal color correction dan color grading, di mana nanti kita akan memanfaatkan fitur Lumetri pada Adobe Premiere Pro. Penasaran kan bagaimana caranya? Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan apabila video-video saya nanti ke depannya bermanfaat bagi kalian semua, bisa kalian share ke teman-teman kalian semua. Oke, sebelum kita mulai, mari kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, kita jumpa lagi ya teman-teman ya. Hari ini kita lanjut. Jadi kalau kemarin kita udah bahas mengenai XSL secondary atau HSL secondary ya teman-teman ya. Dimana H itu adalah hue, S adalah saturation, dan L adalah luminance atau luma gitu ya. Jadi di sini adalah sebuah fitur dimana kita melakukan color correction gitu ya pada warna tertentu. Nah, hari ini kita lanjut, kita akan membahas mengenai vignette ya teman-teman ya. Oke, saya kembalikan dulu footage-nya. Nah, oke. Jadi apa sih vignette itu ya teman-teman ya? Jadi bukan vignette ya bacanya ya teman-teman ya. Jadi bacanya adalah vignette. Jadi vignette itu adalah sebuah cara yang dimana untuk mengarahkan mata audiens kita atau mata penonton kita itu fokus pada subjek tertentu atau objek tertentu pada bingkai kita, pada frame kita gitu ya teman-teman ya. Jadi biasanya vignette ini ada warna yang tampak gelap di bagian tepinya gitu ya teman-teman ya, atau bahkan warna terang di bagian tepinya. Jadi fokusnya dia akan pada subjek atau objek yang berada di tengah frame gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini di Lumetri Color, di sini kita bisa mengaktifkan fitur vignette ini ya teman-teman ya. Jadi di sini ada 4 pilihan pengaturan. Jadi kita bisa mengatur amount-nya, bisa mengatur midpoint-nya, roundness, dan feather. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Oke, jadi sebelum kita membahas satu persatu ya teman-teman ya, untuk proses pembuatan vignette sendiri itu ada 2 cara, yaitu menggunakan Lumetri Color sendiri, ada vignette yang ini ya teman-teman ya, dan kita juga bisa membuat vignette melalui masking. Nah, itu jadi nanti kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya. Oke, yang pertama adalah mount ya teman-teman ya. Nah, di sini ada slidernya. Jika kita klik kemudian kita drag gitu ya, kita geser-geser slidernya. Jika arahnya ke kiri gitu ya, maka akan tampak lebih gelap ya teman-teman ya pada bagian tepi-tepi footage kita. Sedangkan kalau kita slide, kita geser ke arah kanan, maka dia bentuk vignette-nya atau jenis vignette-nya adalah terang seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa atur mau dibentuk seperti ini, gelap, dark gitu ya, atau mungkin light seperti ini ya teman-teman. Nah, ini semisal saya atur tampak lebih gelap. Nah, jadi seperti ini objek kita akan tampak lebih fokus gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua ada midpoint ya teman-teman ya. Jika kita geser ke kiri, kemudian kita geser ke kanan, ini berarti lebih mengarah ke lebar area vignette-nya sendiri gitu ya teman-teman ya. Jadi semakin ke kiri, maka dia akan lebih sempit gitu ya areanya ya teman-teman ya. Sedangkan kalau kita geser ke arah kanan, maka vignette-nya akan tampak lebih luas gitu ya. Bahkan hampir hilang gitu ya teman-teman ya. Nah, semisal saya atur seperti ini gitu ya teman-teman ya. Jadi vignette-nya masih tampak, lebar areanya masih terlihat dengan jelas gitu ya, objek atau subjeknya.
Untuk yang ketiga adalah roundness. Nah, roundness ini adalah menentukan ukuran kebulatan gitu ya dari vignette-nya gitu ya. Coba kita geser. Nah, ini ya, semakin ke kiri maka dia akan semakin mengotak gitu ya teman-teman ya. Sedangkan semakin ke kanan dia akan semakin melingkar. Ini coba saya besarkan lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi semakin ke kanan maka dia akan semakin melingkar. Sedangkan semakin ke kiri, ya seperti ini. Tingkat kebulatannya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu untuk roundness-nya. Ini saya atur kembali. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah ada feather. Nah, ini adalah menentukan bagian tepi dari vignette-nya ya teman-teman ya. Bagian tepi, bagian dalamnya seperti ini. Jadi semisal kita geser. Nah, semisal kita geser ke kiri. Nah, maka vignette-nya akan terasa lebih keras dan tajam ya teman-teman ya. Jadi tidak ada gradasi di sini. Sedangkan kalau kita geser ke kanan, maka dia akan semakin lembut gitu ya dan terasa lebih tebal gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu fungsi dari pengaturan-pengaturan yang ada di vignette ya teman-teman ya. Jadi ini kreatif kalian, mau kalian atur seperti apa, dan jangan berlebihan ya teman-teman ya. Kesalahan yang sering dilakukan adalah menggunakan vignette di semua footage-nya. Itu adalah hal yang salah ya teman-teman ya. Jadi vignette ini hanya dilakukan pada footage tertentu aja gitu ya. Yang dimana fungsinya adalah untuk memfokuskan subjek atau objek kita. Sedangkan nggak semua footage kita dibuat vignette gitu ya. Bahkan dengan gambar normal seperti ini pun, misal kita footage-nya adalah footage pemandangan gitu ya teman-teman ya, maka dari setiap sudut-sudut atau tepi-tepi dari frame kita itu adalah hal yang memang patut untuk ditonton gitu ya. Sedangkan kalau kita beri vignette gitu ya teman-teman ya, maka bagian tepi-tepi yang harusnya terlihat secara jelas akan terlihat gelap seperti ini, atau mungkin dibuat terang seperti ini gitu ya teman-teman ya. Jadi pengaturan vignette itu tidak untuk semua footage. Nah, jadi seperti itu untuk penjelasan vignette. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman ya. Jika saya ada salah, mohon koreksi dan mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.